mengganggu. Tidak apa-apa. Iya, mohon waktunya sebentar untuk wawancara, boleh Ibu? Boleh. Iya. Monggo. Terima kasih. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 untuk wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Gitu. Apakah Ibu berkenan? Monggo. Tidak mengganggu Ibu? Tidak. Iya, terima kasih waktunya Ibu. Iya, Oke, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Ibu nanti berkenan untuk menjawabnya. Semua saja. Iya, bisa saya mulai Ibu? Bisa, Iya, monggo. terima kasih. Sama. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Yang pertama yaitu kita kenali permasalahan dulu, kemudian kita identifikasi mana yang termasuk, apakah permasalahan ini termasuk bujukan moral ataukah masalah ini termasuk dilema etika. Karena setiap kasus yang terjadi saya selalu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila dalam kasus itu dikatakan keduanya benar, maka masalah tersebut dinamakan dilema etika. Sebaliknya, jika kasus itu melanggar hukum, maka sudah tentu ada keputusan benar dan salah. Maka itu yang dinamakan dengan bujukan moral. Ya, permasalahan atau kasus-kasus ada dua, satu bujukan moral, yang satunya dilema etika. Itu penjelasan dari saya. Iya. Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambil keputusan apapun itu selalu bermusyawarah. Baik itu musyawarah dengan guru maupun kalau permasalahan ini mengembang, bisa kita musyawarah dengan wali murid dan bahkan minta bantuan pada komite. Berhubung dalam pengambilan keputusan sekolah untuk kasus ini adalah yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya terlebih dahulu mengidentifikasi, mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut sebelum menetapkan keputusan yang tepat. Kalau karena keputusan itu harus bermanfaat pada orang banyak, maka harus diselesaikan dengan diskusi supaya valid keputusan itu. Itu jawaban saya, Mbak. Jadi harus musyawarah dulu ya Bu Iya. ya. Selanjutnya Ibu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu dalam mengambil keputusan, Mbak ya. Iya. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama merenungkan permasalahan itu, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian mengumpulkan data fakta yang relevan dengan permasalahan tersebut dan mendiskusikan dengan mitra kerja saya. Karena di sini SD tidak ada wakil kepala sekolah, maka saya bermusyawarah atau berdiskusi dengan dewan guru. Bahkan kalau permasalahan ini luas, kita bisa melibatkan wali murid dan bahkan komite sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi
pilihan lalu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang baik dan buruknya. Yang terakhir mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini yaitu berbagai permasalahan dengan teman yang berpengalaman atau berdiskusi, tidak melupakan ya Mbak ya, musyawarah dengan teman di sekolah. Kemudian menganalisis kasus tersebut. Setelah dianalisis, baru kita bisa menentukan solusi yang mengutamakan kepentingan umum atau bermanfaat pada orang banyak secara jangka panjangnya, nanti tidak memberatkan atau merugikannya. Hasil musyawarah itu nanti tetap di jangka panjangnya atau kedepannya tetap harus dipikirkan. Tidak hanya sesaat itu. Karena keputusan itu juga menyangkut jangka kedepannya. Iya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu mencari keputusan yang terbaik dan tepat. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebaikan. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita tidak boleh memihak salah satu atau kita tidak boleh merugikan salah satu pihak. Saya khawatir keputusan yang nanti saya ambil akan dianggap pilih kasih atau memihak salah satu. Di samping itu tantangan kami ini tadi tantangannya itu. Tantangannya terberat adalah mengubah mindset tim tersebut dalam melaksanakan keputusan saya. Karena kebiasaannya sudah membudaya itu sulit untuk dirubahnya. Ya, sulit untuk dirubah dalam permasalahan dilema ini loh Mbak ya, dilema etika ini itu. Yang sangat-sangat menantang adalah mengubah mindset tim tersebut. Dan di situ ada tantangan itu dari internal dan eksternal. Kalau dari internal dari dalam sekolah kita, eksternal bisa dari masyarakat. Itu yang agak lebih berat yang dari luar itu. Iya. Eksternalnya. Karena orang di luar bisa berbicara apa aja ya. Iya, seperti itu. Iya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Dalam menyelesaikan permasalahan kita harus hati-hati, tidak boleh gerusa-gerusu. Kalau ada permasalahan langsung kita keputusan itu langsung mendadak, saya takut keputusan itu nantinya merugikan salah satu pihak. Maka dari itu saya menjadwal, ya. Di situ kan nanti dimusyawarahkan seperti itu. Jadi tidak gerusa-gerusu, langsung dipikirkan dulu, yaitu memerlukan perenungan kasus tersebut. Setelah direnungkan, kita identifikasi beberapa hal seperti fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi, ya, permasalahan atau fakta apa yang terjadi. Kemudian mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian
apakah bisa diperbaiki atau tidak. Kan permasalahan ada yang bisa cepat diperbaiki, bisa yang ada yang lama diperbaiki. Kemudian mencoba membuat beberapa pilihan, kemudian mendiskusikan dengan seorang, ataupun kalau seseorang saya kurang puas, maka kita butuh musyawarah atau masukan dari semua pihak, baik itu pihak internal sekolah maupun dari masyarakat atau komite sekolah. Setelah itu sudah kita merasa sudah pas, maka kita membuat keputusan tersebut. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah identifikasi permasalahan, kemudian membuat pilihan-pilihan keputusan serta risikonya, kolaborasi dan diskusi dengan seseorang. Kadang itu Mbak ya juga dibantu atau minta masukan dari teman atau dari semua pihak terkait yang ada di lembaga sekolah ini. Tidak bisa kita langsung sendiri permasalahan itu karena permasalahan kompleks. Berikutnya Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan dilema etika adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan dan menentukan keputusan yang terbaik, yang tepat dengan memilih keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan yang lebih banyak. Dan kita harus selalu berpedoman pada 3 faktor pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada siswa karena di sini lembaga SD sekolahan, maka berpihak pada siswa dan mengandung nilai kebajikan, dan yang terakhir tanggung jawab. Itu Mbak. Betul sekali. Ibu, jawaban Ibu luar biasa, saya senang sekali. Maaf hanya seperti itu jawaban Iya. saya. Ibu, itu dulu pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini. Semoga dari sesi wawancara ini bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, mohon maaf menyita waktunya. Enggak apa-apa, enggak. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit dulu. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Maaf Ibu, saya kesini ingin minta waktu sebentar. Boleh? Boleh, Ibu ada waktu? ada. Tidak mengganggu ya Bu? Tidak. Terima kasih Ibu. Silakan. Ini untuk mendukung tugas saya di CGP 7, yaitu untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika. Gitu. Bisa ya? Iya, bisa. Iya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat dari berbagai sisi. Jika nilai yang bertentangan dalam kasus itu ada 2 nilai kebajikan atau benar yang sama-sama benar, maka kasus ini termasuk dilema etika. Sedangkan jika kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, saya bermusyawarah dengan wakil kepala sekolah dan kepala urusan. Kemudian setelah bermusyawarah dengan wakil kepala sekolah dan kepala urusan, saya akan bermusyawarah juga kepada GTK, jadi guru dan tenaga kependidikan, di mana di situ nanti kita akan mencapai kesepakatan bersama. Kemudian dalam mengambil keputusan ini, saya nanti akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Kemudian saya juga akan meninjau dari peraturan atau nilai kebajikan yang diyakini sekolah. Kemudian juga berdasarkan keputusan harus berfokus untuk kepentingan siswa dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan di dalam pengambilan keputusan, yang pertama, saya mencari tahu penyebab permasalahan atau kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melihat kepentingan-kepentingan dalam kasus tersebut. Keempat, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi. Dari hukum, dari aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apa saja kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Kemudian juga kolaborasi dan mendiskusikan kasus itu dengan wakasek, teman guru atau pihak internal sekolah untuk menentukan dan memilih keputusan terbaik dan tepat. Juga saya akan melakukan refleksi dengan keputusan yang sudah diambil dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya anggap efektif itu adalah meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut. Kemudian keputusan yang diambil harus dipertimbangkan kemanfaatannya bagi semua warga sekolah. Yang ketiga, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, di mana di dalam memutuskan sesuatu saya juga akan mempertimbangkan biaya, tenaga, dan hasil yang dicapai. Kemudian juga di sini ada yang efektif juga. Ini adalah faktor kejujuran, faktor kedisiplinan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, juga nanti faktor sosial ekonomi. Jadi semuanya itu supaya keputusan itu bisa efektif dan efisien. Selanjutnya hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi semua yang kita lakukan itu ya tidak lepas dari adanya tantangan. Jadi tantangan itu bisa dari dalam sekolah yang kita kenal dengan intern, dan juga bisa dari luar sekolah atau ekstern. Yang dari intern, dari dalam sekolah, itu tantangannya bisa berupa apabila kita membuat keputusan itu ada salah satu warga sekolah yang tidak puas dengan hasil keputusan. Dalam hal ini misalnya merasa kecewa dengan hasil keputusan. Kemudian yang dari pihak ekstern itu bisa saja keputusan kita itu dari pihak luar itu belum bisa menerima. Misalnya dari komite, dari wali siswa, atau dari masyarakat. Kemudian yang menjadi tantangan juga ini karena kita juga dihadapkan pada suatu paradigma di mana kita itu menghadapi individu dan masyarakat.
Jadi belum tentu yang baik bagi individu itu baik pula untuk masyarakat. Jadi ini juga bisa terjadi sebaliknya. Jadi menurut individu itu tidak baik, tapi bagi masyarakat baik. Kemudian juga kita dihadapkan dua hal ya. Jadi keadilan sama karena kasihan. Ya, kita ingin berbuat adil tetapi merasa kasihan. Kemudian kita juga dihadapkan kebenaran dengan dengan kesetiaan. Jadi kita merasa benar, tapi kita juga mempertimbangkan perasaan juga karena setia. Dua hal itu juga sangat sulit apabila kita mengambil keputusan. Jadi satu sisi kita pengen benar, tapi di sisi lain saya merasa setia. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk yang kita lakukan jangka pendek itu apakah nanti tidak berdampak ke jangka yang panjang. Nah, makanya dalam menghadapi kasus dilema etika itu kita betul-betul harus bisa mencari solusi terbaik dan tepat serta keputusan yang diambil hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu ataukah memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian masalah kasus dilema etika itu untuk jadwal belum ada. Namun apabila terjadi di sekolah kita sebuah kasus dilema etika, maka saya akan melihat tingkat kerumitannya. Jadi apabila tingkat kerumitan kasusnya itu ringan, maka bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka saya akan segera menyelesaikannya. Namun jika kasus itu rumit atau berat, maka saya perlu mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan dengan langkah-langkah. Ya, sebagaimana langkah-langkah menyelesaikan kan harus mencari tahu penyebabnya, kemudian harus mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat, melihat kepentingan-kepentingannya, mengidentifikasikan kasus, kolaborasi, dan melakukan refleksi. Itu akan saya lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, semua ini juga perlu juga musyawarah dengan semua warga sekitar. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan itu ya banyak. Jadi saya perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, bisa dari guru, Pak Kasek, kawan, teman sejawat, warga sekolah, semua stakeholder dan pihak-pihak yang terkait. Juga di sini saya dalam mengambil keputusan itu harus bijak. Dalam hal ini bijak itu sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan warga di sekolah. Jadi kita lihat tingkat kemanfaatannya yang lebih tinggi, kemudian kita ambil resiko yang lebih kecil. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik atau Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika, bahwa dilema etika itu merupakan dua hal yang sama-sama benar. Jadi keputusan itu didasari pada nilai-nilai kebajikan dan universal yang dianut bersama. Kemudian keputusan itu didasarkan pada nilai manfaat yang paling tinggi dan
resiko yang paling rendah. Kemudian juga dalam memimpin di sekolah ini, saya perlu mempertimbangkan keputusan yang diambil. Apalagi untuk kasus dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan. Jadi agar dapat membuat keputusan yang terbaik dan tepat, di mana keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain dan untuk kepentingan bersama. Itu jadi dengan kasus-kasus seperti itu kita harus bisa meminimalisir risiko. Jadi semua dampak-dampak yang negatif itu kita minimalisir, kemudian kita berusaha untuk mencapai hasil atau nilai manfaat yang tinggi. Ya Ibu, itu tadi pertanyaan dalam sesi wawancara ini. Semoga saya nanti bisa mengambil pembelajaran atau wawasan dari wawancara ini. Terima kasih waktunya Ibu. Maaf mengganggu. Iya. Nggak apa-apa. Ini semua pembelajaran, jadi nanti semoga Bu Heni dalam melaksanakan tugas itu diberi kelancaran, kemudian untuk kedepannya itu bisa lebih meningkat lagi. Jadi untuk kegiatan sebagai guru penggerak itu nanti betul-betul bisa direalisasikan di sekolah ini, terutama di SMP Negeri 2 Dekat, dimanapun di masyarakat. Jadi di sekolah ya, kemudian di masyarakat juga mencapai nilai tambah yang mana manfaatnya akan kita rasakan semua dan juga untuk kepentingan masyarakat. Ibu terima kasih banyak, maaf merepotkan mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Heni Agustina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Dekat Kabupaten Lamongan. Saya akan merefleksikan hasil dari wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah yang sudah saya wawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan para pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan antara lain 1. Mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, ataupun wali murid. 2. Meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan itu diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semua dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opti trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil ada paradigma, baik paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, jangka panjang dan jangka pendek. Dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 3 prinsip dalam menghadapi tantangan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli.
dan juga menerapkan konsep-konsep pengujian dalam pengambilan keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, antara 2-3 pimpinan ada beberapa hal yang sama, antara lain tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. Kemudian penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang dan tepat. Untuk perbedaan hasil wawancara dari 2 pimpinan yang sudah saya lakukan, yaitu pimpinan yang pertama itu mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pimpinan yang kedua menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Jadi sesuai analisa saya, yang lebih menonjol antara 2-3 pimpinan dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan kedua, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Bagi saya, rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka yang mengandung unsur dilema etika dengan cara melakukan uji benar dan salah, serta dapat melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Pihak terkait ini bisa dari internal dan bisa juga dari eksternal. Internal itu dari pihak sekolah kita sendiri, baik dari pihak guru, siswa, kepala sekolah atau stakeholder yang lain yang berada di dalam sekolah ini. Kemudian untuk pihak eksternal itu adalah bisa dari pihak masyarakat atau komite atau bisa juga dari pihak wali murid. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam penerapan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya akan memulai menerapkannya di kelas saya, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan anak didik saya. Selanjutnya, saya akan berusaha membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang terjadi di sekolah lainnya, baik permasalahan dalam pekerjaan maupun permasalahan dengan rekan sejawat. Saya juga akan mulai menerapkannya sesegera mungkin pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dengan berpedoman kepada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Untuk teknis kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda,
format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya dan melihat hasilnya, membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Saya menyusun hasil wawancara pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini dalam bentuk video dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Untuk teknis, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Untuk durasi video, pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, saya memperhatikan kriteria penilaian yang terdapat pada LMS untuk penilaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, demikian refleksi yang sudah saya dapatkan dari hasil wawancara 2 pimpinan atau kepala sekolah yang sudah saya lakukan dalam materi dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga kegiatan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah yang sudah saya lakukan dan refleksi dari hasil wawancara ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan untuk teman-teman yang lain dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan menjadi lebih bermanfaat ke depannya untuk lebih baik lagi dan terus semangat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.